Berjumpa lagi bersama Arif di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengidentifikasi atau menentukan tujuan, unsur, dan isi puisi rakyat. Materi pada pembelajaran ini sudah sesuai dengan kurikulum operasional Satuan Pendidikan Merdeka Belajar dalam program Sekolah Penggerak. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu sebagai peserta didik setelah mempelajari materi ini dapat mengidentifikasi atau menentukan tujuan puisi rakyat. Dan tujuan yang kedua yaitu kamu dapat mengidentifikasi atau menentukan isi dan unsur puisi rakyat. Kata kunci yang perlu kamu pahami setelah kamu mempelajari materi ini adalah yaitu kata nasihat, sindiran, dan humor. Tujuan puisi rakyat. Nah, ada 4 tujuan puisi rakyat. Yang pertama, puisi rakyat bertujuan untuk memberi nasihat kepada pembaca. Yang kedua, untuk mengungkapkan rayuan. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk menyindir suatu perbuatan dari orang yang akan dituju oleh puisi rakyat yang dibuat oleh penulis puisi tersebut. Dan tujuan puisi rakyat yang keempat yaitu untuk menghibur atau bertujuan sebagai sarana humor bagi para pembaca. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi unsur puisi rakyat? Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video materi sebelumnya, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat di dalam setiap puisi rakyat. Tepatnya yaitu ada 3 jenis puisi rakyat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu berupa syair, pantun, dan gurindam. Nah, tugas kamu yaitu kamu harus dapat menentukan unsur-unsur yang terdapat pada ketiga jenis puisi rakyat tersebut. Baik dari sisi jumlah baris per bait, jumlah suku kata per baris atau per larik, kemudian rima atau saja akhir dari masing-masing jenis puisi rakyat tersebut, kemudian sampiran dan isi. Ini terkhusus pada puisi rakyat yang berjenis pantun. Kemudian bagian sebab atau masalah dan akibat atau jawaban yang dikhususkan pada puisi rakyat berjenis gurindam. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi atau menentukan isi dari sebuah puisi rakyat tersebut? Untuk puisi rakyat berjenis pantun, kamu dapat menemukan isi atau makna dari puisi rakyat tersebut dari baris atau larik ketiga dan keempat. Jadi, kamu pahami makna dari larik ketiga dan keempat pada sebuah pantun, maka kamu akan menemukan isi dari pantun tersebut. Untuk gurindam, kamu dapat menentukan atau menemukan isi atau makna dari gurindam itu yaitu pada larik atau baris pertama dan kedua. Untuk puisi rakyat yang berjenis syair, kamu dapat menentukan isi atau maknanya pada larik ke-1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena pada hakikatnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa isi dari sebuah syair terdapat di seluruh larik atau baris
dalam setiap bait pada sebuah syair tersebut. Nah, sekarang mari kita berlatih mengidentifikasi atau menentukan isi, tujuan, dan unsur dari puisi rakyat. Nah, kenapa kita harus menentukan isi terlebih dahulu daripada tujuan? Karena untuk menentukan tujuan dari sebuah puisi rakyat, kamu harus terlebih dahulu menemukan makna atau isi dari setiap puisi rakyat tersebut. Setelah kamu menemukan isi atau makna dari sebuah puisi rakyat tersebut, maka kamu dapat menentukan tujuan dari puisi rakyat tersebut. Nah, sekarang mari kita coba berlatih untuk jenis puisi rakyat yang pertama, syair. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, syair terkenal ditulis oleh seorang penyair pada masa lampau yang bernama Hamzah Fansuri dari tanah Aceh. Nah, sekarang mari kita berlatih untuk menentukan isi, menentukan tujuan, dan menentukan unsur yang terdapat di dalam syair berikut ini. Nah, untuk kamu ketahui bahwa syair ini bukanlah syair hasil karya dari Hamzah Fansuri. Tapi syair ini disadur dari beberapa media yang kita gunakan untuk berlatih menentukan isi, tujuan, dan unsur puisi rakyat. Sekarang, mari kita coba untuk menentukan isi dari syair berikut ini. Nah, pada syair berikut ini, coba kamu pahami setiap larik atau setiap kalimat dalam larik pada sebuah syair ini. Nah, setelah kamu menemukan, memaknai kalimat per kalimat di dalam syair ini, tentu saja kamu bisa nanti menentukan isi dari syair ini. Nah, isi dari syair ini yaitu untuk menguatkan kita dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup dengan cara berdoa kepada Tuhan untuk diberi kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi cobaan, rintangan, dan kesulitan dalam hidup tersebut. Nah, berdasarkan isi yang sudah kamu ketahui tadi, maka kamu dapat menentukan tujuan dari syair ini. Tujuan dari syair ini berdasarkan isi yang sudah kita temukan tadi, yaitu untuk memberi nasihat. Nah, sekarang kita akan menentukan unsur dari syair ini. Nah, coba kamu perhatikan untuk baris atau larik pertama saja dari syair ini. Nah, jumlah barisnya yaitu ada 4 larik atau 4 baris dalam satu bait. Kemudian, jumlah suku kata untuk baris pertama atau larik pertama yaitu terdiri atas 10 suku kata. Nah, ini sudah memenuhi syarat dari sebuah syair yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu syarat sebuah syair yaitu jumlah suku katanya di antara 8 hingga 14 suku kata. Sedangkan pada syair ini, pada baris pertama saja, kita sudah menemukan 10 suku kata dalam satu larik. Nah, syair ini sudah memenuhi syarat sebagai sebuah syair yang baik. Kemudian, rima pada syair ini yaitu berima A, 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 A. Karena setiap akhir bunyi pada setiap lariknya yaitu berakhiran an. Jadi mereka sejenis setiap barisnya. Maka diberi pola rima yaitu A, 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 A. Selanjutnya kita lihat puisi rakyat yang kedua.
yaitu pantun. Nah, pada pantun ini, coba kamu perhatikan pantun ini. Nah, dalam pantun ini, kamu dapat menemukan isi atau maknanya pada baris ketiga dan keempat. Ingat lagi konsep kita pada video sebelumnya bahwa baris pertama dan kedua pada sebuah pantun adalah sampiran dan bagian isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Makanya, untuk menemukan isi atau makna sebuah pantun, kamu harus benar-benar memahami kalimat yang terdapat pada larik ketiga dan keempat pada sebuah pantun. Nah, berdasarkan larik ketiga dan keempat pada sebuah pantun ini, maka isi pantun ini merupakan sindiran bagi siswa yang datang terlambat ke sekolah. Nah, berdasarkan isi tersebut, maka tujuan pantun ini adalah untuk menyindir. Menyindir siapa? Yaitu menyindir siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, berikutnya kita tentukan unsur dari pantun ini. Pantun ini terdiri atas 4 larik dalam satu bait. Jumlah suku katanya yaitu 9 suku kata pada baris pertama saja. Nah, kita mengujinya pada baris pertama saja. Untuk menguji berikutnya silakan kamu hitung suku kata pada baris ketiga, baris kedua, ketiga, dan keempat. Apakah sudah sesuai dengan syarat sebuah pantun yang baik, yaitu terdiri atas 8-12 suku kata atau tidak? Nah, untuk baris pertama saja sudah terdiri atas 9 suku kata dalam satu larik tersebut. Jadi, pantun ini sudah memenuhi syarat 8 hingga 12 suku kata per larik. Kemudian, rima atau persajakan akhir atau pengulangan bunyi setiap larik pada pantun ini yaitu berpola A, B, A, B. Nah, sampiran seperti yang sudah kita ulas tadi terdapat pada baris 1 dan 2 dan baris 3 dan 4 merupakan larik isi. Selanjutnya, gurindam. Nah, apa itu gurindam atau apa isi dari gurindam ini? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, penulis gurindam yang pertama kali dan terkenal yaitu Raja Ali Haji dengan karyanya Gurindam 12. Nah, sekarang mari kita coba menemukan isi pada larik gurindam ini. Nah, apa kira-kira isi pada gurindam ini? Coba kamu pahami kalimat yang terdapat di dalam bait gurindam ini. Nah, berdasarkan kalimat yang sudah kamu cermati dan kamu pahami tadi, kita dapat menemukan makna atau isi dari gurindam ini. Isi dari gurindam ini yaitu mengajak dan menasihati pembaca, yaitu tepatnya kita, untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar meraih kesuksesan dalam hidup. Nah, berdasarkan isi atau makna tadi, maka tujuan gurindam ini yaitu untuk menasihati kita sebagai pembaca. Sekarang, kita lanjutkan menentukan unsur dari gurindam ini. Jumlah baris di dalam sebait gurindam ini yaitu 2 larik atau 2 baris. Kemudian jumlah suku katanya itu 10 suku kata yang terdapat pada larik pertama saja. Untuk larik kedua silakan kamu hitung sendiri jumlah suku katanya. Nah, jumlah suku kata pada larik pertama yaitu 10 suku kata sudah memenuhi syarat sebuah gurindam yang baik, yaitu
berjumlah suku kata 10 hingga 14 suku kata per laritnya. Selanjutnya, rima pada gurindam ini yaitu berima a. Nah, kemudian larik pertama merupakan bagian sebab atau bagian masalah, sedangkan larik kedua merupakan bagian akibat atau jawaban. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dan kita pahami tadi, semoga kamu bisa nanti untuk menentukan atau mengidentifikasi isi, tujuan, dan unsur dari syair, pantun, serta gurindam. Nah, sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia kita pada kesempatan kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.